Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sebelum UTS, kita belajar terkait batang lentur, gitu, lanjutan dari batang tarik dan batang tekan. Untuk materi sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti untuk teman-teman silahkan dibaca untuk materinya. Selamat siang. Oke. Nanti untuk materi silakan teman-teman lihat di Google Classroom. Saya sudah mengunggah di Google Classroom. Tapi untuk hari ini saya mau menjelaskan terkait hitungannya ya. Jadi hitungannya kan agak panjang. Jadi mungkin teman-teman masih bingung dapatnya dari mana. Oke, saya lanjutkan ke hitungannya. Nah, ini contoh hitungan untuk yang batang tekan. Suatu balok kayu diletakkan langsung di atas pasangan batu kali. Jadi ada pasangan batu kali kanan kiri gitu, ada balok kayu di tengahnya dengan panjang bentang harian 4 meter. Oh iya, mumpung ingat. Jadi teman-teman untuk yang kemarin belum mengunggah tugasnya yang macam-macam sambungan kayu ya, nanti coba diunggah lagi, barangkali ada kendala dicoba lagi ya teman-teman. Kemarin ternyata saya lihat itu untuk Google Classroom-nya itu penuh memori. Jadi memori saya penuh, makanya mungkin teman-teman masuknya agak susah. Tapi sudah saya perbaiki, jadi nanti walaupun terlambat nggak apa-apa, dicoba lagi gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk panjang bentangnya ada 4 meter, kemudian digunakan kayu dengan kode E25. Nanti untuk kode kayu seperti biasa, kita lihat di tabel kuat acuan kayu ya. Jadi nanti di tabel kuat acuan kayu itu ada juga untuk kuat lentur sendiri, untuk batang lentur itu nanti kita pakai yang FB kayak gitu. Kemudian balok memikul beban terbagi rata sebesar 5 kN per meter. Ini sudah termasuk berat sendiri balok. Tentukan dimensi balok tersebut. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu berapa nilai FB untuk kode kayu E25. Untuk E25 diperoleh nilai FB 67 MPa. Jadi nanti kalau misalkan diminta untuk melihat tabel kuat acuan kayu sesuai dengan kode kayu, itu nanti sesuai dengan tabelnya ya. Jadi entah dapatnya angka kecil atau besar, adanya di tabel seperti itu, ya digunakan itu ya teman-teman. Itu berlaku juga untuk batang tekan, batang tarik, dan ini batang lentur. Kemudian kita masuk ke perhitungan kuat lentur terkoreksi. Ini FB aksen. FB aksen untuk perhitungannya 0,85 dikali 67. Kalau untuk 0,85 ini termasuk faktor tahanan lentur ya. Jadi ketetapan 0,85 ini suatu ketetapan, dia adalah faktor tahanan lentur 0,85. Ini namanya, saya perjelas, faktor tahanan lentur. Faktor tahanan lentur. Nah, selanjutnya ada perhitungan tentang bentang rencana. Bentang rencana itu disimbolkan dengan nama LTH. LTH ini diperoleh 4 ditambah 0,05 dikali 4. 4 sendiri itu dari soal, dia merupakan panjang bentangnya tadi, L-nya tadi ya teman-teman. Jadi untuk 0,05 itu juga ketentuan dari rumusnya. Jadi rumus LTH adalah L ditambah dengan 0,05 kemudian dikali dengan L. Ini ketentuan untuk rumusnya bentang rencana. Kemudian saya lanjutkan
untuk momen terfaktor. Momen terfaktor ini disimbolkan dengan MU. MU itu merupakan 1/8 dikali 5 dikali 4,2. Jadi 5 sendiri itu merupakan beban terbagi rata tadi ya, beban di soal 5 kilonewton tadi. Terus kemudian 4,2 adalah hasil dari LTH gitu teman-teman. Hasilnya satuannya adalah kilonewton, hati-hati di sini. Namun kalau untuk MU sendiri diwajibkan dijadikan Newton milimeter. Jadi hasilnya nanti tinggal dikali 10⁻⁶ kayak gitu teman-teman. Selanjutnya untuk tahanan lentur terkoreksi untuk penampang 4 persegi. Jadi untuk tahanan lentur terkoreksi sendiri untuk hitungan batang lentur ya, itu ada 2 perhitungan untuk penampang 4 persegi sama penampang bundar kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk penampang 4 persegi hitungannya M aksen kemudian sama dengan 56,95 ini merupakan FB ya. FB aksen, nilai FB aksen dikali dengan W kemudian dikali dengan 1,4. 1,4 ini merupakan nilai CF. CF untuk penampang 4 persegi. Jadi untuk CF sendiri itu ada 2 nilainya. Untuk penampang 4 persegi itu adalah 1,4. Tapi kalau untuk yang penampang bundar itu 1,15. Terus di sini. Jadi CF itu ada 2, pakai 1,4. Ini untuk yang 4 persegi ya. Kalau untuk yang CF itu yang 1,15 itu untuk yang bundar. Itu teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk nilai W sendiri itu kalau W itu merupakan momen tahanan. Jadi momen tahanan sendiri untuk penampang 4 persegi itu rumusnya adalah W sama dengan 1/6 dikali dengan B dikali dengan H kuadrat. Ini untuk penampang 4 persegi. Jadi nantinya suatu soal sendiri itu ada yang sudah diketahui nilai W, jadi selesai untuk di tahanan lentur terkoreksi. Namun ada yang mencari nilai W, seperti dengan soal ini, dia mencari nilai W, kayak gitu. Jadi W-nya belum diketahui gitu ya teman. Makanya ini satuannya masih 79,73 W, karena W-nya belum diketahui. Selanjutnya, setelah kita ketahui tahanan lentur terkoreksi, masuk ke momen lentur. Momen lentur sendiri, ini rumusnya adalah MU kurang dari sama dengan 0,8, ini merupakan nilai lambda, kemudian dikali dengan B, kemudian dikali dengan M aksen. Nilai M aksen. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian setelah dihitung nanti dapatnya nilai W-nya ini. Jadi nilai W sendiri diwajibkan lebih dari 203 sekian. Kayak gitu. Oke. Ini sudah ya. Oke, saya hapus. Oke. Sudah sampai di momen lenturnya. Kita lanjut untuk penampang 4 persegi. Jadi untuk penampang 4 persegi sendiri itu direncanakan hanya sama dengan 2B. Untuk perhitungan, berarti tadi kan 1/6 B kali H kuadrat. Jadi untuk H-nya diganti 2B tetap kuadrat gitu ya teman-teman. Tinggal nanti dimasukkan ke rumusnya.
ini B pangkat 3 sebab di sini ada B dan B-nya ya. B kuadrat dan ada B di depan, makanya dibuat B pangkat 3. Terus kemudian tinggal dihitung aja teman-teman. Kita cari nilai B-nya dulu. Nilai B-nya dapatnya kan 67. Jadi kita ikutkan 70 mili. Itu teman-teman. Jadi langsung dibulatkan ke 70. Ini untuk B. Kemudian untuk nilai H kita gunakan dari nilai B tadi dikali dengan 2, dapatnya 104. Nah, kalau misalkan nilai W tadi itu sudah diketahui, berarti untuk soal dia akan memunculkan nilai B dan H suatu penampang 4 persegi seperti itu ya teman-teman. Karena ini dia masih mencari dimensi balok kayu. Jadi kalau nalarnya nilai W sudah diketahui, berarti dimensi balok kayunya sudah diketahui. Dari milimeter kita buat ini satuannya senti. 7/14. Jadi kalau kita mau mencari dimensi kayu balok persegi itu biasanya simbolnya seperti ini, 7/14 itu ukurannya. Ya, bisa seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk tahanan lentur terkoreksi untuk penampang bundar. Jika tadi sudah penampang 4 persegi dengan dengan nilai W-nya adalah berapa ini tadi? Dengan rumus W-nya 1/4 BH kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Terus kemudian untuk yang penampang bundar, ini untuk tahanan lentur terkoreksi, W-nya sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi untuk W-nya sendiri pakai rumus W sama dengan 1/32 pi D pangkat 3. Ya. Ini untuk nilai W-nya. Nah, ini di sini untuk nilai CF-nya pakai 1,15. Jadi hati-hati ya, 1,15 untuk penampang bundar nilai CF-nya. Tapi kalau untuk yang balok 4 persegi tadi, kita pakai nilai 1,4 gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk momen lentur. Nah, untuk momen lentur sendiri rumusnya sama dengan yang di atas, bahwasanya untuk nilai MU itu kurang dari sama dengan lambda kali tau B tadi, terus kemudian dikali juga dengan hasil dari M aksen. Kemudian diperoleh hasilnya ini. Oke. Udah ya, saya lanjutkan ya. Nah, masuk ke penampang bundar. Penampang bundar dengan diameter yang sudah dihitung tadi diperoleh hasilnya nilai dari W sendiri kan dapatnya ini. Jadi W kurang dari 1/32 pi D pangkat 3 kayak gini ya. Diperoleh seperti ini. Nah, kemudian setelah dihitung, ternyata D pangkat 3-nya lebih dari 200 sekian. Ini sesuai dengan hitungannya. Nah, kemudian kan di pangkat 3 ya, di pangkat 3 hitungannya dapatnya 63 mili. Ini kita hitung jadi 65. Jadi nanti kalau 61, 62 ikutkan 60, tapi kalau sudah 63 ke atas ikutkan 65 kayak gitu ya. Tapi kalau untuk lebih dari 65 nanti 68 gitu, ikutkan 70, tapi kalau masih 66, 67 ikutkan ke 65 kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian dijadikan senti, diperoleh hasilnya untuk dimensi balok kayu bundar diameternya dapatnya 6,5 cm. Kayak gitu teman-teman. Oke.
Saya buka sesi tanya jawab. Jika masih ada yang bingung terkait penjelasan saya, silakan. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait penjelasan saya tadi, yuk. Jadi cuacanya nggak enak, tapi semangatnya tetap ya untuk belajar. Oke, yuk silakan teman-teman. Saya buka sesi tanya jawab. Tidak ada yang nanya? Sudah paham semua? Oke, baik. Jika tidak, ada yang nanya tak? Oh, nggak jadi. Baik, jika nanti masih ada yang bingung terkait penjelasan saya juga ngambilnya contoh ini dari e-book ya yang sudah saya share. Nanti silakan teman-teman sambil belajar di e-booknya juga. Kalau enggak paham, silakan WA ya. WA-nya di grup aja ya biar teman-teman yang nggak tanya jadi tahu gitu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, teman-teman. Amin. Terima kasih, Bu. Ya.